السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali berkumpul di Mushola Al-Imam Al-Bukhari Pasar Parung ini. Dan malam ini insya Allah kita akan bahas lanjut hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat yang ada dalam kitab Al-Wajiz. Pada pertemuan yang lalu kita bahas sholat istisqa. Sekarang kita bahas sujud tilawah. Kemarin sempat loncat ke sujud syukur ya. Sekarang sujud tilawah. Ibnu Hazm mengatakan di dalam Al-Quran terdapat 14 ayat sajdah. Pertama terdapat di penghujung surat Al-A'raf. Yang kedua terdapat dalam surat Ar-Ra'd. Yang kedua di surat Ar-Ra'd. Kalau tadi surat Al-A'raf ayat 26, ini surat Ar-Ra'd ayat 15. Ketiga dalam surat An-Nahl ayat 50. Keempat surat Al-Isra ayat 109. Kelima surat Maryam ayat 158. Keenam surat Al-Hajj ayat 18. Sedangkan ayat 77 dalam surat Al-Hajj menurut Ibnu Hazm itu bukan ayat sajadah. Jadi ayat sajadahnya adalah ayat 18. Kemudian ketujuh surat Al-Furqan ayat 60. Kedelapan surat An-Naml ayat 26. 9 surat As-Sajadah ayat 15. 10 surat Shad ayat 24. Ke-11 surat Hamim ayat 38. Ke-12 surat An-Najm ayat ke-62. Ke-13 surat Al-Insyiqaq ayat 21. Dan yang ke-14 terakhir surat Al-Alaq ayat 19. Jadi ada 12 ayat dalam Al-Quran. Yang apabila kita melewati surat itu dalam bacaan kita disunahkan untuk melakukan sujud at-tilawah. Hukum sujud tilawah. Sujud tilawah menurut Ibnu Hazm
bukan wajib, namun sekedar istihbab. Istihbab itu artinya anjuran. Baik kita membaca ayat-ayat tersebut dalam sholat fardu atau sholat tatawu, sholat sunnah, dan juga di luar sholat, serta ketika matahari terbit dan terbenam. Artinya di waktu terlarang pun, jika kita melewati ayat-ayat tadi, boleh sujud. Dianjurkan bahkan. Boleh menghadap kiblat dan boleh juga tidak menghadap kiblat. Karena tidak ada syarat sujud tilawah itu menghadap kiblat. Ya. Boleh dalam keadaan bersuci, boleh juga dalam keadaan tidak bersuci. Kecuali kita dalam sholat ya. Kalau di luar sholat, misalnya kita lagi merojaah hafalan, melewati ayat sujud, maka kita sujud. Penulis juga berpendapat bahwa sujud tilawah itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Karena Nabi SAW pernah membaca surat An-Najm, lalu sujud. Ya. Zaid bin Sabit pernah membacanya di hadapan beliau tidak sujud. Itu menunjukkan sujud tilawah itu hukumnya sunnah. Hal ini menunjukkan kebolehan sujud tilawah ketika membaca ayat sajadah, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Ibnu Hazm dalam dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Dalam kitab Fathul Bari. Dalam kitab Al-Muhalla, Ibnu Hazm berkata lagi, adapun sujud tilawah tanpa wudhu sebelumnya dan tidak menghadap ke arah kiblat sesuai kemauan yang bersangkutan adalah ia bukan sholat. Padahal Rasulullah SAW mengatakan sholatul lail wan nahar masna masna. Sholat malam dan siang itu dilakukan dua-dua, maksud sholat sunnah. Ini menunjukkan bahwa sujud tilawah bukan sholat, tapi dia ibadah tersendiri. Jadi yang kurang dari 2 rakaat tidak disebut sholat. Yang kurang dari 2 rakaat tidak disebut sholat. Tentunya pendapat ini, kecuali ada nas yang menegaskan bahwa ia sebagai sholat. Seperti 1 rakaat sholat khauf, maupun 1 rakaat sholat witir. Pada dasarnya yang tidak 2 rakaat, ini tidak dianggap sholat. Makanya sholatul jenazah itu bukan sholat dalam artian sholat yang ada ruku dan sujudnya, tapi dia dianggap berdoa. Doa untuk jenazah. Caranya begitu. Keutamaan sujud tilawah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada i'tazala syaitan yabki yaqul ya wailah umira bis-sujudi fasajada falahul jannah wa umirtu bis-sujud fa'asaitu faliyan nar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Bani Adam membaca ayat sajdah lalu dia sujud tilawah, niscaya syaitan akan menjauhinya sambil menangis seraya berkata, aduhai celaka
Dia diperintahkan sujud oleh Allah, lalu dia pun sujud. Sedangkan aku diperintahkan untuk sujud, namun aku durhaka. Maka bagi dia surga dan bagiku neraka. Karena dia mengikuti perintah Allah, dia mendapat surga, sedangkan aku mendapat neraka, kata iblis. Jadi ketika kita sujud tilawah, ada yang nangis. Siapa yang nangis? Iblis, syaitan. Ya. Kemudian zikir ketika sujud tilawah. Maksudnya apa doanya ketika sujud tilawah? Apa bacaannya? Disebutkan dari Aisyah, karena Rasulullah SAW yaqulu fi sujudil Quran bil-lail yaqul fi sajdati miraran sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawli wa quwwatihi. Ada tambahan, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Rasulullah SAW membaca ketika sujud tilawah di malam hari. Dia selalu membaca doa ini. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Yang artinya, wajahku telah bersujud kepada Allah yang telah menciptakannya dan membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Dalam riwayat yang lain dari Ali bin Abi Thalib disebutkan, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi. Ini tambahan pertama. Tambahan dari riwayat Aisyah. Sajada wajhiya lilladzi syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini tambahan. Ada sedikit perubahan redaksi. Mau dibaca yang pertama ataupun yang kedua, insyaallah sama saja. Arti doa yang kedua, ya Allah, hanya kepadamu aku sujud. Hanya kepadamu aku beriman. Hanya kepadamu aku berserah diri. Engkaulah Rabbku. Diriku sujud kepada zat yang menyebabkan pendengaran dan penglihatan. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, Ibnu Majah dan yang lain. Ya. Ini bacaan yang kedua. Ada bacaan yang panjang dari riwayat Ibnu Abbas, di mana Rasulullah SAW beliau baca doa berikut ini. Dia membaca seperti yang dibaca di atas. Sebutkan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kuntu 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam fatahu rajulun faqala inni ra'aytu al-barihata fima yara an-na'imu ka'anni usalli ila asli shajaratin فقرأت السجدة فسجدت 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 الشجرة لسجودي فسمعتها تقول اللهم احطط عني بها وزرا واكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك ذخرا. قال ابن عباس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة فسجد فسمعته يقول في سجوده مثل الذي أخبره الرجل an qawli syajarah. Ibnu Abbas mengatakan, aku sedang duduk bersama Nabi SAW. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dan bercerita tentang mimpinya. Laki-laki ini bercerita tentang apa? Mimpi. Dia mengatakan,
dalam mimpiku itu sesungguhnya aku seakan-akan sedang sholat menghadap sebuah batang pohon. Ya. Kemudian saya membaca ayat sajadah. Lalu saya sujud tilawah. Maka pohon itu pun ikut sujud bersama aku dalam mimpi itu. Tiba-tiba pohon itu membaca doa sujud. Allahumma uhtut anni biha wizra. Yang artinya, ya Allah, dengannya hapuslah dosaku ini. Waktub li biha ajra. Dan tuliskanlah untukku dengan sebab itu pahala bagiku. Waj'alha li indaka dhukhran. Jadikanlah dia sebagai tabungan untukku di sisimu. Kemudian setelah doa pendek itu disampaikan, Allahumma htut biha wizra, anni biha wizra, waktub liya biha ajra, waj'alha li indaka dhukhra. Jadi 3 rangkaian permintaan. Minta dihapuskan dosa, dijadikan pahala, dijadikan tabungan. Maka Ibnu Abbas berkata, sungguh aku pernah melihat Nabi SAW membaca surat sajadah. Lalu dia sujud karenanya. Aku pun mendengar doa dia sujud itu seperti yang dikatakan orang ini. Ya, sebagaimana doa yang diucapkan pohon tadi. Pohon berdoa dalam mimpinya, meminta dihapuskan dosa, diberikan pahala, dan apa yang ketiga? Yaitu dijadikan sebagai dhukhra, simpanan. Simpanan di surga. Kalau ini lebih pendek. Allahumma htut anni biha wizrah. Waktub li biha ajrah. Waj'alha li dhukhra. Ya. Maka perkataan pohon yang diceritakan oleh laki-laki tadi persis seperti doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faedah dari kisah ini. Kalau ada doa yang kita pelajari dalam mimpi dan sesuai dengan sunnah, maka ini kabar baik. Kalau ada orang datang dalam mimpi mengaku diri sebagai nabi dan menyampaikan sabda dan tidak ada dalam sunnahnya, maka jangan antum ikuti. Ya. Nah, berarti yang dimimpikannya sesuai dengan sunnah. Dan mimpi para sahabat itu bisa ditakrir, ditetapkan sebagai dalil. Seperti mimpinya seorang sahabat dan juga Umar bin Khattab mengenai adzan. Mengenai apa? Adzan. Karena adzan itu tidak ada wahyu yang turun langsung pada Nabi. Tapi diceritakan melalui mimpi 2 orang sahabat. Di antaranya Umar bin Khattab. Ya. Di sini doa sujud tilawah. Masih ingat doanya yang sering antum baca yang mana? Sajada wajhiya lilladzi wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu basrahu bihaulihi wa quwwatihi. Ada tambahan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ada lagi yang kedua, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi sajada wajhi lilladzi syaqqa sam'ahu basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ada lagi bacaan Allahumma htut bi anni biha wizra. Ingat wizra. Wizra pakai za. Waj'alhu li biha ajra. Waktub li biha ajra. Dan tetapkanlah untukku dengan sujud ini
sebagai pahala. Ya, waj'alha li dhukhra. Ya, waj'alha li indaka dhukhra. Dan jadikanlah dia bagiku sebagai simpanan di sisimu. Inilah doa apa? Sujud tilawah. Kemudian setelah itu sujud syukur, ya ini sudah kita bahas ya. Sujud syukur sudah dibahas sebelumnya. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang apa namanya, yang menyenangkan, maka dianjurkan sujud syukur. Iya. Hukum sujud syukur pun sama seperti hukum sujud tilawah. Baik, sujud sahwi. Sujud sahwi itu pernah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau katakan, sabata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yashu fi shalah wa sahha anhu annahu qala wa innama ana basharun ansa kama tansawun fa idza nasitu fadhakkiruni. Kata Nabi SAW, disebutkan telah sah bahwa Rasulullah SAW pernah lupa dalam sholat, dan juga sah darinya bahwa beliau pernah bersabda, sesungguhnya saya hanyalah manusia biasa, saya bisa juga lupa sebagaimana kalian bisa lupa. Karena itu manakala aku lupa, ingatkan. Ya, ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi telah mensyariatkan kepada umatnya sejumlah ketentuan tentang sujud sahwi, yang penulis ringkas sebagai berikut. Artinya ada beberapa keadaan kita ini dianjurkan sujud sahwi. Yang pertama, lupa duduk tasyahud awal. Ya. Dari Abdullah ibni Buhainah, bahwasanya dia berkata, "Shalla lana Rasulullah SAW rak'atain min ba'di salawati, thumma qama falam yajlis, faqama an-nasu ma'ahu, falamma qada salatahu wa nadharna taslimahu kabbara qabla at-taslim fasajada sajdatain wa huwa jalisun thumma sallama." Dari Abdullah bin Buhaimah, dia berkata, Rasulullah SAW salat bersama kami 2 rakaat. Beliau salat bersama kami 2 rakaat dari sebagian salat 5 waktu. Kemudian beliau bangun tanpa duduk tasyahud awal. Maksudnya udah 2 rakaat nih, harusnya duduk tasyahud awal. Maka para sahabat pun berdiri mengikutinya. Ya. Tatkala Rasulullah SAW menyelesaikan salatnya dan kami memperhatikan ucapan salamnya, ternyata beliau bertakbir sebelum salam. Ini udah tahiyat terakhir nih. Beliau takbir. Ternyata ketika beliau takbir, beliau sujud lagi 2 kali. Lantas duduk lalu memberi salam. Berarti ini sebelum salam setelah tahiyat. Nah, kasus yang seperti ini, sujud sebelum salam ini untuk sholat yang ketinggalan salah satu kewajibannya. Oke, kewajiban di sini apa nih? Tahiyat awal, dan itu yang lebih banyak terjadi. Nah, sujud tilawah karena meninggalkan tahiyat pertama ini hukumnya apa? Sujud tilawah, sujud sahwi. Hukumnya apa?
Wajib apa sunnah sujud sahwi? Wajib apa sunnah? Nah, bingung kan? Kalau yang ditinggalkan itu kewajiban sholat, maka sujud sahwinya wajib. Kalau yang ditinggalkan itu hal yang sunnah dalam sholat, maka sujud sahwinya sunnah. Tahiyat pertama wajib apa sunnah? Wajib. Nah, ya. Masih berkaitan dengan ini. Anil Mughirah bin Syu'bah. Dia mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Idza qama ahadukum min ar-rak'atain falam yastatim qa'iman falyajlis, fa idza istatamma qa'iman fala yajlis wa yasjud sajdatay sahwi." Ini bagus sekali ini. Ini langsung kaidah dari Nabi. Jika salah seorang di antara kamu ya telah melaksanakan 2 rakaat sholat dan dia seharusnya duduk tapi dia langsung berdiri, tapi berdiri belum sempurna, masih agak bungkuk, dia ingat duduk lagi karena belum sempurna berdirinya. Namun kalau dia berdirinya sudah sempurna baru ingat, maka dia tidak boleh duduk, dia lanjutkan sholatnya. Dilanjutkan sholatnya untuk menggantikan yang terlupakan tadi apa? Sujud sahwi. Sebelum salam atau setelah salam? Sebelum salam. Jadi nanti kalau ada imam lupa tahiyat pertama, yang di belakang subhanallah berdiri ikut imam. Tapi kalau imamnya lihat mereka belum berdiri, dia boleh berisyarat begini. Ya, berisyarat begini, suruh berdiri. Enggak juga, tengok. Gitu. Cuma jangan marah-marah. Ente ini enggak tahu adabnya. Ya, tetap begini, kasih syarat. Dan saya sering lakukan itu kepada orang awam. Ya, yang enggak mengerti hukum. Oke, ini mengenai kalau sudah berdiri tegak, enggak boleh duduk. Alasannya apa? Di sini apakah diberi alasan? Tidak. Alasannya kenapa tidak boleh lagi duduk ketika sudah berdiri sempurna? Padahal kita ketika berdiri ingat belum tahiyat pertama. Kenapa kita tidak boleh duduk lagi? Kan belum sempurna tadi tahiyat. Kan gini, kita udah berdiri nih, belum berdiri tegak nih ingat. Nah, duduk lagi, cepat. Tapi kalau kita udah berdiri tegak, kita ingat sendiri atau diingatkan oleh makmum. Makmum bilang subhanallah, berarti kita diingatkan. Oh iya, belum tahiyat pertama nih. Kenapa tidak boleh duduk lagi? Oke, itu jawaban udah mulai mendekati itu. Karena berdiri sifatnya rukun. Dan rukun itu kalau sudah berpindah rakaat, maka dia lebih kuat daripada yang wajib. Paham kan? Ini kaidahnya. Kan kalau belum sempurna berarti belum berdiri kan? Berdiri itu hukumnya apa? Rukun dalam sholat wajib. Dan dia lebih kuat dari tahiyat pertama. Maka ketika dia lebih kuat, udah berdiri, maka tahiyat pertama diganti dengan sujud sahwi. Oke, kalau ini insya Allah mudah nih dipahami. Pertanyaannya adalah, ada orang jadi imam pula, dia lupa sujud kedua di rakaat pertama. Ini bukan lupa tahiyat, lupa sujud kedua di rakaat pertama. Langsung berdiri dia. Allahu Akbar. Berarti ada 2 rukun yang dia tidak lakukan itu. Duduk antara 2 sujud dan sujud kedua. Langsung berdiri. Tak berdiri. Baru dia ingat setelah berdiri. Apa yang dia lakukan? Kembali apa dia lanjutkan? Kembali duduk dan sujud lagi atau dia
Lanjutkan. Kembali. Kembali. Kenapa? Karena sujud statusnya rukun yang lebih kuat dari berdiri pada saat itu. Karena dia haknya sujud dia pakai berdiri. Oke? Karena sujud itu rukun. Dia pada saat itu hak dia memang sujud. Diambil oleh berdiri. Kenapa dia harus turun lagi? Karena sujud itu adalah rukun. Itu bedanya dengan tahiyat pertama. Apa faedah kita memahami ini? Ini menunjukkan bahwa imam sholat atau siapa aja yang kepengen mengerti tentang kapan dia sujud, kapan dia tidak sujud sahwi, dia harus hafal mana wajib, mana rukun. Terutama imam. Ya nanti kalau imam udah paham, bingung. Apa yang harus dilakukan nih? Karena pernah kejadian, imamnya lupa sujud kedua. Ya, dia lanjut sampai selesai. Karena dia imam agak jauh, anak makmum di belakang, anak udah batalin sholat. Karena dia lanjutkan. Selesai sholat, anak bilang, imam ulangi dari awal. Saya berdiri. Kenapa ulangi dari awal? Karena rukun sujud pertama itu sudah tidak bisa dikejar. Kalau tadi teringat masih bisa dikejar, masih dekat. Ini udah lewat berapa rakaat? Oke? Dan lupa sujud pertama di rakaat pertama itu tidak bisa digantikan sujud sahwi. Ulangi sholat dari awal. Beda kalau kita lupa di rakaat terakhir. Alias masih bisa dikejar. Masih belum dilakukan. Seperti Rasulullah pernah sholat asar 3 rakaat. Berarti masih ada 1 rakaat. Nah tinggal tambah 1 rakaat. Sujud sahwi nanti akan disebutkan di bawah. Jelas? Sampai sini. Maka sekarang kita harus paham mana rukun, mana wajib. Mana sunnah. Itu keadaan pertama. Keadaan kedua, kelebihan rakaat. Ini kelebihan apa? Rakaat. Dari Abdullah, maksud Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla adh-dhuhra 5. Faqila lahu azida fi shalah faqala wa ma dhaka? Qala sallaita 5. Fasajada sajdatain ba'dama sallama. Rasulullah pernah salat zuhur 5 rakaat. Lalu dikatakan kepada beliau, ya Rasulullah, apakah sudah ditambah rakaat salat? Kemudian Rasulullah bertanya, apa itu? Kata sahabat itu, engkau salat 5 rakaat. Para sahabat tidak berani menyebut subhanallah karena masih menurun wahyu. Khawatirnya ini sholat memang udah berubah 5 rakaat. Makanya mereka nanya setelah selesai sholat. Maka Rasulullah pun segera sujud sahwi. Ya. Tentu ini setelah salam. Apakah salam lagi setelah sujud sahwi itu? Nah, itu jadi pertanyaan. Kan tadi udah disujud salam. Kayak karena kelebihan, tentu tahunya kelebihan setelah selesai salam kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, sholat 5 rakaat. Itu maksud. Maka setelah itu Rasulullah lakukan sujud 2 kali. Nah setelah sujud ini, apakah salam lagi? Ayo ikhwan. Hah? Dari mana antum tahu enggak? Udah salam. Sebagian ulama mengatakan salam lagi. Iya. Salam lagi setelah selesai salam. Baik, kurangnya rakaat. Tentu kurangnya rakaat di sini ditambah. Bukan kurang diganti dengan sujud sahwi, bukan. Kurang rakaat dulu, dikasih tahu tadi Anda kurang rakaat. Maka tambah 1 rakaat yang kurang itu lalu sujud sahwi. Baik.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sarafa min itsnaini. Faqala lahu dzul yadain, aqasarta as-salata am nasita ya Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asadaka dzul yadain? Faqala an-nas na'am. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasalla itsnatain ukhrayaini thumma sallama thumma kabbara fasajada mithla sujudihi aw atwala thumma rafa'a. Pada suatu hari Rasulullah SAW sholat hanya 2 rakaat. Padahal sholatnya jumlahnya berapa rakaat? 4. Lalu salah seorang yang dijuluki Dzul Yadain. Dzul Yadain ini bisa dikatakan panjang tangan. Ya, kalau di Indonesia panjang tangan itu siapa? Maling. Biasanya maling ayam tuh. Yang kur gitu. Aha. Kalau di sana Dzul Yadain itu orang yang dermawan. Orang yang ringan berbuat baik. Maka Rasulullah SAW ditanya oleh Dzul Yadain, ya Rasulullah, apakah sholat sudah diringkas? Tadi yang bertanya yang pertama 5 rakaat, apakah sudah ditambah rakaatnya? Ini berapa? Apakah sudah 2 rakaat lagi sholat ya Rasul? Karena memang dulu sholat itu 2 rakaat. Nabi bertanya setelah itu, apa benar yang dikatakan oleh Dzul Yadain? Maka manusia mengatakan, iya ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun mendirikan sholat tambah 2 rakaat. Lagi, kemudian beliau salam, kemudian beliau takbir lagi untuk sujud. Ya, seperti sujud sahwi yang tadi atau lebih panjang. Kemudian setelah itu beliau mengangkat, ya. Kemudian beliau bangun, gitu ya. Bangun dari tempat duduknya. Demikian juga Rasulullah pernah sholat 3 rakaat sholat asar. Kemudian dia masuk rumah. Ini malah udah masuk rumah nih. Sholat rakaat, sholat asar berapa rakaat? 3. Beliau masuk rumah. Ya. Maka seorang berkata, ya Rasulullah, yuqalu lahu al-khirbaq. Al-khirbaq, dia mengatakan, wa kana fil yadayhi tulun. Wa kana fi yadayhi tul. Masih Dzul Yadain juga. Faqala ya Rasulullah, ya, fadzakara lahu sani'ahu. Wa kharaja ghadban yajurru ridaahu hatta intaha ila an-nas faqala asadaqa hada? Qalu na'am. Fasalla rak'atan thumma sallama thumma sajada sajdatain thumma sallama. Nah, itu dia. Ini hadis yang menyebutkan setelah sujud salam lagi. Ya, lihat. Rasulullah SAW sholat asar 3 rakaat lalu memberi salam, kemudian masuk ke dalam rumahnya. Kemudian berdiri seorang sahabat yang biasa dipanggil dengan khirbaq. Yang kedua tangannya agak lebih panjang. Berarti ini memang panjang tangannya. Ya. Dia datang menemui Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah. Lalu dia menyebutkan apa yang terjadi. Kau sholat 3 rakaat. Gitu. Maka Rasulullah pun keluar dalam keadaan marah. Sambil menghela napas. Menghela selendangnya. Hingga beliau sampai kepada para sahabat dan bertanya, benarkah perkataan orang ini? Kata mereka, iya ya Rasulullah. Kau sholat 3 rakaat. Sahabat kan beda. Sahabat itu biasanya sami'na wa ata'na. Maka mereka senang kalau ada badui yang geracak kerucuk gitu. Apa namanya? Geracak kusuk gitu. Ceplas-ceplos badui itu. Senang para sahabat. Karena akan ada hukum yang akan mereka tahu nih. Nah ini sih Dzul Yadain memang agak sedikit tidak seperti sahabat. Dia kritis. Ya. Suka nanya dia. Ya Rasulullah kau sholat 3 rakaat. Lalu Rasulullah memastikan kepada para sahabat, benar gak perkataan orang itu? Ya, kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun sholat
nambah 1 rakaat, kemudian beliau salam, lalu beliau sujud 2 kali dan salam lagi. Berarti setelah Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian sujud 2 kali, salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan ini pendapat yang paling benar. Kalau sujudnya selesai salam, maka setelah sujud salam lagi. Tapi kalau sujudnya sebelum salam, maka tidak perlu 2 kali salam, cukup salam itu aja. Maksud salam dalam sholat. Keadaan yang keempat, sujud sahwi. Ragu-ragu, tidak tahu apakah sudah rakaat sempurna atau masih kurang. Ini namanya ragu. Maka ini pun dianjurkan sujud sahwi. Walaupun rakaatnya pas. Secara hitung-hitung ini rakaatnya pas. Tapi ragu ini pas atau kurang nih. Maka dia nambah lagi 1 rakaat. Sebenarnya sih memang masih kurang 1 rakaat. Kalau dia nambah 1 rakaat karena dia ragu, maka keraguan inilah yang menyebabkan sujud sahwi. Maka beliau pun melakukan sujud sahwi setelah menyempurnakannya. Berapa kali sujud? 2 kali. Ya, ini kalau ragu. Boleh sebelum, boleh sesudah. Ya, boleh. Nah, pertanyaannya mana yang lebih utama, sebelum atau sesudah? Tergantung berapa apa yang terjadi. Kalau kurang pelaksanaan sholatnya, maka sujudnya sebelum salam. Kalau dia lebih, maka sholat yang kurang serakaat kan ada lebihnya akhirnya. Lebih salam. Misalnya orang sholat asar nih. Sholat asar. Seharusnya salamnya sekali kan. Lupa dia baru sholat 3 rakaat. Salam dulu. Berarti salam ini kelebihan gak? Kelebihan. Maka sujud sahwinya setelah salam nanti. Demikian juga karena kelebihan rakaat. Misalnya 5 rakaat. Nanti setelah salam baru sujud sahwi. Nah, cuman pertanyaannya adalah makmum di belakang ada yang masbuk. Itu dia. Kalau kita lakukan sujud setelah salam, gimana nasib mereka? Biasanya setelah itu Assalamualaikum warahmatullahi. Mereka berdiri langsung. Baru kita sujud sahwi. Nah, untuk mengatasi itu, maka tidak mengapa semua keadaan ini kita sujud sebelum salam. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ya. Sebagaimana dijelaskan oleh itu. Nah, ini perkataan di bawah ini. Sampai sini ada pertanyaan tentang sujud sahwi. Ini dari 3 hadis ini kan berarti posisinya dalam berjamaah. Salat berjamaah, betul. Ini yang diingatkan selalu sama makmumnya. Iya. Nah, berarti sujud sahwi itu hanya 20 Diikut semua. Ikut semua. Ketika yang dia sampai rumah. Sampai rumah keluar aja sahabat juga ikut sujud. Tambah lagi 1 rakaat dulu bahkan sama mereka kan. Kan 3 rakaat tadi. Balik lagi nambah sama-sama, nambah dengan Rasul. Nah, ini pertanyaan bagus buat Anda. Berapa lamakah lupanya kita sehingga kita boleh nambah 1 rakaat saja? Tadi kan Nabi udah masuk rumah nih. Masalahnya adalah kita lupa ini, rumah kita dari musola Imam Bukhari jauh-jauh. Oke? Kalau para sahabat, Rasulullah masuk rumah, mereka belum pulang. Mereka masih di masjid. Oke? Dan kita selesai salam, ya udah pulang ke rumah kan? Pulang ke rumah. Nah, sekarang diingatkan udah pulang ke rumah.
seberapa lama waktunya bolehnya kita menambah 1 rakaat saja atau mengulangi sholat dari awal. Enggak. Sampai terjadi kegiatan yang berat di antara pengingat dan sholat tadi. Misal kita kerja, mandi junub, atau apalah gitu kan. Pekerjaan yang sudah berpindah kegiatan yang agak berat. So, kalau cuma sekedar masuk rumah, minum, itu belum berat. Lalu diingatkan, Ustaz, tadi sholat kurang 1 rakaat. Ayo kita bilang, sholat 1 rakaat lagi. Tapi kalau udah masuk rumah, udah basah rambut karena mandi junub, maka semua ulang dari awal. Oke? Ya walaupun di sana banyak terjadi perselisihan pendapat tentang masalah ini. Ada yang mengatakan beberapa waktu saja, ada yang mengatakan beberapa jam. Ya, ada yang mengatakan dengan kegiatan-kegiatan yang agak berat-berat gitu. Kan ini kan ceritanya penumpang nih. Bukan Nabi mungkin harus dengan Rumah. Masing-masing kan saya boleh melakukan di rumah saja. Kalau saya pun balik dari Sholat ulang dari awal. Karena antum dari sini ke rumah kan jauh. Udah bawa motor, di jalan. Sholat ulang dari awal. kalau rumah anak kebetulan kan sebelah anak ya. Oke. Nah, tapi kan sudah ada orang Tambah 1 rakaat. sendiri ya. Iya. Tambah 1. Iya. Maka kalau imamnya lupa diingatkan, Mam, 1 rakaat lagi. Ya. Lupa apa aja yang membatalkan sholat? Lupa baca Al-Fatihah. Bukan hanya lupa rakaat sholat. Lupa baca Al-Fatihah. Diingatkan. Maka kalau imamnya tidak mau diingatkan, misalnya kita Subhanallah, dia tetap lanjut surat, tidak membaca Al-Fatihah, maka kondisi seperti ini kita niat firaq, niat pisah dari imam. Atau imamnya tidak tumaknina, berarti dia tidak melakukan rukun, maka kita niat firaq, niat pisah dari imam. Bukan hanya tidak bukan hanya lupa rakaat, tapi juga tidak tumaknina membatalkan sholat. Kalau nanya kan kalau yang sering saya lihat kalau yang dibaca surat sajadah ya itu sering ada tilawah. Tapi kalau surat-surat lain misalkan itu kita biasanya jarak Harusnya sujud, harus sujud juga. Ya kalau orang Indonesia yang dia tahu cuma surat sejadah. Ya surat sejadah. Pertanyaannya, apa yang dibaca ketika sujud? Maksudnya ketika turun sujud. Perlu ke takbir? Seharusnya tidak perlu. Langsung sujud. Tapi masalahnya yang di belakang tahu nggak kita lagi sujud depan? Nah, makanya sebagian membolehkan takbir. Pada dasarnya kalau kita paham tidak perlu takbir. Naiknya double takbir kan langsung baca lagi kan. Begitu kita naik, tidak takbir, kan makmum pasti mengerti ketika kita lanjut. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum. Nah, mereka naik sendiri. Tapi karena orang Indonesia itu tidak tahu kecuali dengan takbir, atau orang awam lah gitu, maka ditakbirkan. Iya, karena dia tidak pernah belajar. Nah, kalau saya tadi imam yang sudah musawir kan kita harus takbir kita bahasa itu. Terus bangun saya sendiri takbir lagi. ditakbir aja. Maksudnya? Kalau apa terus bangun Allah lagi. Iya. Tapi 4 kali takbir.
Enggak dong. Itu sujud sahwi, ini sujud tilawah. Oh, sujud sahwi. Ya 2 kali takbir. Takbir juga, di belakang juga takbir. 2 kali dong. Allahu Akbar. Oh iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul, 4 kali. Waktu duduk, wallah alam, saya tidak pernah mendapatkan dalil ada di zikir. Sampai hari ini anak tidak berzikir ketika sujud maupun duduk di antara 2 sujudnya. Maksud sujud sahwi. Karena kalau tidak dapatkan dalil, kembali ke hukum asal. Hukum asal ibadah itu terlarang kecuali ada dalil. Apa yang dibaca? Kita tidak tahu. Ya karena ada ibadah diam kan. Ada ibadah diam, ada ibadah makan, ada ibadah tidak makan kan. Jadi kalau ada ibadahnya diam, ya kita diam. Kalau ada ibadahnya makan, ya makan. Apa ibadah makan? Ibadah makan. Jadi makan tuh ibadah jadi. Antum udah tahu. Mulai hari pertama Idul Adha sampai hari tasyrik. Itu antum makan daging sapi itu antum ibadah kepada Allah. Ada yang disimpan antum makan terus itu ibadah makan. Antum puasa pada saat itu antum dosa. Idul Fitri ibadah apa? Makan. Antum puasa pada saat itu dosa kan? Berarti kalau makan halal. Ada ibadah kita tidak makan. Apa itu? Puasa Ramadan maupun puasa sunnah. Ada ibadah kita diam tidak ngomong apa-apa. Seperti siapa? Nazarnya Maryam. Inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. Sekarang aku menazar untuk Allah dan aku tidak mau bicara. Maka seharian dia tidak bicara, itu ibadah dia kepada Allah. Nah, ada juga ketika kita sujud tidak baca apa-apa. Maka tidak baca apa-apa, itulah ibadahnya. Kecuali ada dalil yang kita temukan suatu hari nanti bahwa ada bacaan ketika sujud sahwi. Kalau sujud tilawah kan ada bacaannya tadi. Ini sujud sahwi misalnya. Sama seperti antara takbir Idul Adha atau Idul Fitri. Allahu Akbar. Setelah itu takbir lagi kan? Allahu Akbar. Apa yang dibaca? Tidak ada antara 2 itu. Enggak ada. Yang dibaca hanya takbir itu. 7 kali rakaat pertama, 5 kali rakaat kedua. Sampai sini jelas? Nah, gitu cara kita menyikapi sebuah ibadah. Kalau tidak ada perintahnya jangan dilakukan. Walaupun kita anggap baik. Bisa dari imam, nggak harus. Lanjutkan aja. Iya. Kalau dalam sujud tilawah kita sebagai imam boleh ke sujudnya setelah salam. Sujud tilawah. Ya. Sujud sahwi apa sih tilawah? Nggak boleh. Sujudnya pada saat sholat. Atau kalau kadang-kadang waktu orang sujud itu ada yang subhanallah, terus ada yang mengulang lagi saat diulang itu mengulang lagi. Iya, jangan antum sujud. Berarti pentingkan sesuatu yang wajib daripada yang sunnah. Sujud. Kita harus kasih tahu dulu bahwa baca surat tilawah, ada surat tilawah. Boleh, tidak apa-apa. Boleh sampaikan dulu. Tapi kan ceramah dulu sebelum sholat akhir. Ya. Anda bisa kasih tahu juga. Iya, karena mereka tahu saya ustadz, mereka pastinya ya udahlah ustadz tahu gitu kan. Bisa sujud tilawah itu mereka tidak paham. Nah, caranya begini, kalau dapat ayat tilawah, sujud tilawah. Begitu dapat ayat itu, antum ruku. Kalau ruku sudah sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar. Karena ketika dapat sujud ayat tilawah boleh milih sujud tilawah dulu kemudian lanjut bacaan, atau kita langsung ruku karena udah masuk rakaat pertama. Paham gak sebesar? Misalnya saya baca ayat. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujada.
Sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Anda langsung ruku. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamida. Allahu Akbar. Sujud. Berarti kita langsung ambil rakaat pertama. Ayat itu. Ya. Kemudian ini cara pertama ya. Cara kedua, kalau ayatnya di akhir surat. Sama. Kalau ayat di akhir surat juga. Milih ruku untuk mengambil rakaat pertama atau sujud dulu, bangkit dari sujud, ruku lagi. Dan itu yang lebih berbahaya tuh. Yang lebih tidak dipahami oleh mereka. Ya kan? Ada yang di tengah sholat sujudnya, ayat sujudnya, maka sujud dulu, bangkit, baru lanjutkan surat. Kalau antum khawatir seperti itu katakan tadi, pilih yang pertama. Begitu dapat ayat sajadah langsung ruku. Untuk ya seperti biasa. Sami Allah kayak biasa. Berarti antum mengambil untuk rakaat pertama. Ya. Karena kalimat kharru sujada itu masuk di dalamnya sujud untuk yang sujud yang antum lakukan itu juga. Ya. Dan tidak mengkhususkan sujud tilawah kalau itu. Nah, ada lagi. Kalau antum ragu, jangan antum baca itu untuk sujud. Karena khawatirnya orang awam juga tidak faham. Orang awam itu tidak faham. Nah, ada lagi. Ini udah jam berapa ya? Sajadah. Nah, tempat tidur pun boleh. Boleh. Tempat tidur pun boleh. Ada lagi. Cukup ini udah 8:30. Cukup kan? Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.